Kita sedang berada di Bandara Borobudur. Bandara merah. Mari silakan. Jalurnya jalur ini, jalur muter. Borobudur juga ada pagelaran tari juga. Oh, ada. Masih tutup, guys. Kita masuk ke YouTube dulu. Iya. Anak gua, Amazing Abi Alza. Oke, nanti kita follow. Halal. Perkenalkan nama saya Nita. Sudah mulai berakhir awal November 2020. Nanti itu di atas itu tidak memasukkan manusia dalam. Kenapa? Iya. Dari bawah sampai halaman itu 61. 61. Oke. Sedangkan Gelang itu bukit barisan yang mengelilingi. Jadi Candi Borobudur ini kan dikelilingi oleh gunung-gunung yang besar. Di sebelah timur ada Gunung Merapi Merbabu. Terus di sebelah selatan itu Pegunungan Menoreh. Jadi nanti dari atas Candi Borobudur kelihatan Pegunungan Menoreh itu seperti seliping Buddha tidur. Nah di bawah kaki bukit Menoreh ada hotel juga yang cukup mahal, namanya Hotel Aman Jiwo. Pernah dengar? Pernah. 20 juta per malam ya, memang mahal ya. Terus di sebelah barat ada Gunung Sumbing Sindoro, utara ada Gunung Andong, Gunung Telomoyo. Kalau Borobudur sendiri itu dari kata boro dan beduhur. Boro itu artinya wihara, sedangkan beduhur itu di atas bukit. Jadi ini wihara yang ada di atas bukit ya. Nah Candi Borobudur ini kalau dilihat dari atas bentuknya persegi dengan luas 121 kali 121 meter. Jadi ada 10 lantai. Lantai 1 sampai 2 dinamakan tingkat Kamadhatu. Kamadhatu itu artinya dunia nafsu. Jadi tingkatan yang paling bawah gambaran manusia yang masih terbelenggu oleh hawa nafsu duniawi. Ada relief yang namanya relief Karma Wibangga. Relief dia menceritakan hukum sebab akibat. Jadi intinya yang paling bawah itu kalau kita berbuat baik maka akan mendapat balasan baik, begitu juga sebaliknya. Sedangkan lantai 3 sampai 7 dinamakan tingkat Rupa Dhatu. Rupa itu dunia tempat ya. Yang terakhir 8 sampai 10 dinamakan tingkat Arupa. Di Arupa Dhatu itu tidak ada relief sama sekali ya. Ada 72 stupa kecil dan 1 stupa induk. Di teras yang pertama ada 32 stupa, teras kedua 24, teras ketiga 16, tambah puncaknya 1. Jadi total keseluruhan stupa ada 73 ya. Nanti kalau tidak kecewa 7 tambah 3 berapa ada? 10 ya. Borobudur itu ada 10 lantai, tapi nanti kita cuma sampai lantai ke-9. Yang 10 itu sekarang khusus yang untuk sembahyang. Jadi kenapa Candi Borobudur sekarang sesi pertama dibuka sudah siang jam 9? Karena yang jam 7 sampai jam 9 khusus yang untuk pilgrim, wisata ziarah ya. Nah Candi Borobudur ini dibangun abad ke-8, jadi sudah sekitar 1200 tahun yang lalu. Dibangun oleh dinasti Sailendra, rajanya Samaratungga, arsiteknya namanya Gunadarma.
Dulunya Candi Borobudur ini pernah terkubur abu vulkanik. Jadi kejadian pralaya Gunung Merapi meletus bencana alam tahun 1006. Maka pusat pemerintahan Jawa Tengah dulu dipindah oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Jadi di sini tuh terbengkalai sekitar 800 tahun lamanya. Yang pertama kali menemukan Candi Borobudur ini warga lokal, tapi waktu itu diakui oleh bangsa Inggris yang namanya Raffles tahun 1814. Jadi pernah mengalami 2 kali pemugaran. Yang pertama yang dipugar yang lantai atas 8 sampai 10 tahun 1907 sampai 1911. Sedangkan renovasi yang kedua tahun 1972 sampai 83 oleh pemerintah Indonesia bersama UNESCO yang lantai 3 sampai 7. Jadi sekarang Candi Borobudur bukan masuk ke juga ajaib lagi, tapi warisan budaya dunia ya. Tahun 1991 jadi mencakup 3 kriteria. Yang pertama itu masterpiece, mahakarya. Yang kedua dari segi arsiteknya, terus yang terakhir ketiga itu filosofi ya. Dan nanti kita juga bisa lihat di Candi Borobudur ini untuk patung Budanya ada 504 patung Buddha. Jadi ada yang kepalanya hilang, tangannya hilang, itu dikarenakan 2 faktor. Faktor yang pertama karena alam, faktor yang kedua itu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi untuk posisi tangan patung Buddha beda-beda, namanya mudra. Di sebelah timur posisi tangan patung Buddhanya gini. Ini artinya menyentuh bumi sebagai saksi, bumi separuh samudra ya. Terus nanti di sebelah selatan beda lagi gini, menerima dharma. Sebelah barat meditasi, utara itu terhindar dari mara bahaya. Yang di lantai ke-6 memberi pengajaran, yang di dalam stupa memutar roda dharma, dharma cakra mudra, memutar roda kehidupan ya. Jadi posisi ini ya, tangan apa yang kanan itu yang berubah. Jadi timur, selatan, barat, utara, lantai ke-6. Mungkin yang pada datang ke Borobudur pernah dengar cerita mitos yaitu ada di lantai ke-8 teras yang pertama sebelah kanan. Katanya dulu kalau kita bisa melihat patung yang ada di dalam stupa itu, katanya cita-citanya bisa tercapai ya. Itu benar. Mitos saja. Sekarang kita tidak diperbolehkan pegang patung itu lagi, soalnya di sekitar stupa batu-batunya itu sudah rusak. Makanya kita diharuskan pakai sandal upanat sendiri ini, fungsinya meminimalisir biar tidak terjadi keausan batu candi ya. Jadi upanat itu diambil dari bahasa Sanskerta, itu artinya itu alas kaki. Diambil ini ya dari relief ya Karma Wibangga nomor 150. Jadi seseorang itu memberikan alas kaki kepada pertapa, maka di depan harinya dia itu akan dilakukan kita juga dihukum sebab akibat. Oke, barangkali ada pertanyaan? Benar nggak kalau Borobudur nggak dibangun pakai semen? Iya, benar. Pakai apa? Ya sistemnya interlock. Nanti saya Interlock. tunjukkan seperti itu. Jadi apa ya, kayak Lego gitu. Iya. Nanti saya tunjukkan di atas antara batu yang baru sama yang lama juga. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, yang di atas karena sudah mencapai kesempurnaan. Ya. Nanti yang di Ayo naik lebih tinggi, tinggi lagi. Kita menuju indah sajian gunung, gunung berbaris, hijau teduh saling bermain angin, menemukan arti dari sebuah kosong dan isi. Raih
tanganku, jangan lepas. Kalau susah senang, kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada keringat itu. Ayo naik lebih tinggi, tinggi lagi. Kita menuju indah sajian gunung. Gunung berbaris, hijau teduh, mari bermain angin, menemukan arti dari sebuah kosong dan isi adalah kosong, kosong adalah isi. Puncak segala tak lagi membahas wujud yang ada, hanyalah aku. Raih tanganku, jangan lepas. Kalau susah senang, kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada keningan itu. Raih tanganku, jangan lepas. Kalau susah senang, kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada keningan itu. Raih tanganku, Gramedia yang bikin bu. jangan lepas. Kalau susah senang, kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada keheningan itu. Makanya kita bisa lihat ini di bawah itu kan juga ada lubang-lubang kayak gini. Jadi di sini itu ada 4 tipe kuncian, ada tipe ekor burung, tipe takikan, tipe lobang, dan tipe air. Ya, ingat bukan pakai putih telur ya. Iya. Kalau dulu kan ada cerita Candi Borobudur di bawah pakai putih telur ya, itu nggak benar itu. Kasihan ayam. Suruh ngeden. Peternak cuma gini, apaan lagi sih? Mau bikin candi. Jadi sebenarnya kayak ini ya, kayak menulis di kertas ya. Iya. Cuma mereka nyusahin diri aja ngetok-ngetok. Jadi dulu kalau hujan, air mengalas ini keluarnya jadi tiap sudut-sudut kan sudah ada saluran air ya. Jadi sudah diberikan tidak masalah ya, kita bisa jadi waktu zamannya Presiden Soeharto ya, terus ditambahin lapisan seperti ini. Jadi ini timah. Jadi Candi Borobudur ini tidak semuanya batu, itu tidak. Jadi ini bukit, gundukan tanah, baru disusun batu-batu naik ke atas. Mahatnya dari atas ke bawah. Proses pembuatannya sendiri itu memakan waktu sekitar 70 sampai 100 tahun. Jadi ini dibongkar, ya, Timasnya itu buat apa ya? Timasnya itu buat apa fungsinya? Fungsinya ya ini biar apa? Iya, tidak ambles.
Kalau misalkan hujan itu kan, soalnya dalamnya itu kan tidak berupa batu semua, tapi tanah. Kalau hujan nggak tergerus. Iya. Pepeng. Ya, terhindar dari bara api. Untuk jauh ada saruan mendaki-daki lagi. Dia udah sih dah. Udah. Tapi dulu belum diperbaiki. Dia masih buruk. Jadi Mas Anies ya. Tinggi banget. Hah? Kalau batu masih ada. Kita nyeker. Oh, pencernaan gue nggak beres nih. Tarik nafas, bro. Nirwana. Karena berarti nggak ini. Belum, Bang. Dulu dapat terakhir di sini, Mbak. Ada lompat. Nanti kita nunggu teman kita lagi masih berangkat. Oh ya. Nah, ini yang tadi. Kalau bisa waktu cari ini sama alam luasnya sama. You go up only 9, pocket 9. Yeah. No climbing stupa, no sitting, no touching, inside stupa. Because you can see 30 to 24 diamonds. The whole stupa diamond. The top is the square. The top is square. Ada buat ibadah ya? Iya. Ayo naik lebih tinggi, tinggi lagi. Kita menuju indah sajian. Ada foto Siddhartha. Wah, asal ditutup. Gunung-gunung berbaris, hijau teduh mari. Bermain angin, menemukan arti dari sebuah kosong dan misi. Raih tanganku, jangan lepas. Kala susah senang kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada keheningan itu. Ayo naik lebih tinggi, tinggi lagi. Kita menuju indah sajian. Gunung-gunung berbaris, hijau teduh mari. Bermain angin, menemukan arti dari sebuah kosong dan isi. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Segala tak lagi membara.
susah senang kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada kehening itu. Raih tanganku, jangan lepas. Kala susah senang kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada hening itu. Raih tanganku, jangan lepas. Kala susah senang kita akan selalu dikenang. Lagu-lagu pada hening itu. Coba turun ya? Ujung tuh kayak garam gak marut. Gua nggak bisa berkisi-kisi sih kalau jam. Kenapa? The wall and taking the gate that we call interlock. So the benefit of interlock when the big airplane they're not moving, the locking is under. But unfortunately, the Buddha you not is interlock. So when the restoration, when this metal one be there, Ayo di belakang Bu. Siang ini kami masih di jalan, menekuni ruas Jakarta Cikampek, Cikopo Palimanan, Cipejagan, Pemalang, Batam. Oh, matahari begitu menemani. Dan sore terjatuh di kali kampung Semarang, Solo, dan berakhir petang di Yogyakarta. Sawah gunung dibelah, bukit-bukit batuan kabur, ladang jagung dan tebu pemandangan di sepanjang hening melambat turun, terik memanjat atap. Beberapa toko merubah nasib di sepanjang wisata. Dan terjatuh di kali kangkung Semarang, Solo, dan berakhir petali Yogyakarta. Sawah gunung dibelah, bukit-bukit batuan kabur, ladang jagung dan tebu pemandangan di sepanjang hening melambat turun, terik memanjat atap. Beberapa toko merubah nasib di sepanjang wisata. Mencari kopi, santan, bebek hingga bakar, jajanan pasar, kuda boy, jangan lupa tempat-tempat bersejarah, bermandikan cerita, dan jangan habiskan waktu kepada warung makan minum yang viral-viral itu. Sawah gunung dibelah, bukit-bukit batuan kabur, ladang jagung dan tebu pemandangan di sepanjang hening melambat turun, terik memanjat atap. Beberapa toko merubah nasib di sepanjang wisata. Sawah gunung dibelah, bukit-bukit batuan kabur, ladang jagung dan tebu pemandangan di sepanjang hening melambat turun, terik memanjat atap. Beberapa toko merubah nasib di sepanjang wisata. Dari kopi. Sate bebek iga bakar, jajanan pasar, kuda kue, jangan lupa tempat-tempat bersejarah.
Bermandikan cerita dan jangan habiskan waktu kepada warung makan minum yang viral itu.